Salam sejahtera, salam penuh sukacita, tetap semangat bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, terutama hamba-hamba Tuhan, mahasiswa teologi, dan juga para dosen-dosen teologi. Karena hari ini kembali saya membahas satu doktrin, yaitu doktrin Roh Kudus, yang kami siarkan melalui Suara Kebenaran GCC. Satu link YouTube yang khusus membahas tentang berbagai macam doktrin-doktrin penting yang diajarkan di dalam Alkitab, yang akhirnya juga kami terapkan di gereja atau sinode kami GCC, Jesus Christ Community. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, Juru Selamat kami hidup, terima kasih penyertaan dan pimpinan-Mu. Sehingga pada saat ini kami bisa melanjutkan kembali pembahasan kami, topik Roh Kudus di sesi yang ke-16. Mohon Tuhan berkenan menyertai memimpin kami, sehingga kami dapat memahami dengan baik tentang Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, agar di dalam kehidupan kami juga dijamah dipenuhi Roh Kudus, sehingga pelayanan kami, kehidupan kami ada di bawah pimpinan Roh. Kami siap belajar, Tuhan yang akan mengajarkan kepada kami untuk menangkap pelajaran ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya sudah katakan, bahwa tema yang kita kupas pada saat ini adalah doktrin Roh Kudus. Ini adalah satu tema yang panjang. Saya sudah siapkan 25 sesi dari tema yang satu ini. Jadi topik Roh Kudus itu memang panjang dan lebar untuk kita kupas, untuk kita bahas. Kita lihat inilah dari tema saya kembangkan menjadi 25 sesi atau 25 judul. Oke, ya judul 1 sampai 10 sudah saya kupas. Nah, Bapak Ibu bisa masuk kembali ke dalam link YouTube kami kalau ingin mengulang. Kemudian sesi yang ke-11 sampai sesi yang ke-20 sedang dalam proses kupas. Sesi yang akan kita kupas pada saat ini adalah sesi yang ke-16, menaklukkan roh jahat dengan kuasa Roh Kudus. Artinya, roh jahat hanya bisa ditaklukkan oleh roh yang lebih besar, tidak lain Roh Kudus. Kemudian sesi yang ke-21 sampai 25. Jadi total ada 25 sesi. Bapak Ibu tidak akan temukan pengajaran topik Roh Kudus begitu lengkap, begitu sistematis, begitu alkitabiah. Disinilah Bapak Ibu temukan. Karena itu setelah Bapak Ibu mengerti, mohon disebarkan agar semakin banyak orang yang mengerti ajaran yang satu ini. Kita akan masuk ke dalam pengajaran sesi yang ke-16 dengan judul Menaklukkan Roh Jahat dengan Kuasa Roh Kudus. Ini penting sekali. Bagaimana kita menang atas peperangan di dalam dunia roh. Dari mana sesungguhnya iblis itu? Bapak Ibu, dari manakah sesungguhnya iblis ini? Banyak penjelasan simpang siur tentang asal-usul iblis. Tentu saya akan juga jelaskan menurut versi pemahaman saya. Apakah roh jahat ini adalah makhluk ciptaan Tuhan? Karena ada juga di dunia ini yang mengatakan iblis itu diciptakan oleh Tuhan. Salah satunya adalah dalam ajaran Islam mengatakan iblis itu makhluk yang diciptakan Allah dari api. Berarti Allah sengaja menciptakan iblis di dunia ini. Tapi masing-masing punya pandangan, masing-masing punya penjelasan. Oke, saya tidak dalam konteks untuk menghakimi. Kita lihat ketika berbicara tentang roh, roh itu awalnya ada 3. Yang pertama Allah. Yang kedua malaikat. Yang ketiga manusia. Awalnya itu hanya 3 roh. Allah ciptakan 3 macam roh. Allah, malaikat, dan manusia. Tapi masalahnya muncul di malaikat. Kemudian malaikat itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu malaikat yang baik dan malaikat yang jahat. Nah, malaikat yang jahat inilah yang akhirnya kita sebut sebagai iblis pada hari ini.
Jadi, kalau kita lihat di sini, sebenarnya Allah itu tidak menciptakan iblis, tapi iblis adalah hasil transformasi, perubahan sifat dan karakter dari kelompok malaikat tertentu. Sehingga muncullah menjadi malaikat jahat, malaikat pemberontak, malaikat yang tidak taat kepada Allah yang kita sebut iblis pada hari ini. Tentu ketika saya jelaskan ini, saya akan buktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Nah, kita lihat bagaimana Alkitab menjelaskan munculnya iblis. Kita lihat dulu Yudas pasal 1 ayat yang ke-6. Yudas pasal 1 ayat yang ke-6. Iblis adalah malaikat yang tidak taat pada aturan kekuasaan Tuhan. Yudas 1:6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Bapak Ibu perhatikan, malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ini berbicara tentang malaikat awalnya, bukan bicara tentang iblis. Nah, kelompok malaikat ini tidak taat pada batas kekuasaan Allah. Artinya di sorga, semua malaikat itu sudah dibatasi kekuasaan-kekuasaan mereka. Kekuasaan itu ibarat yang ada di dunia, katakanlah di Indonesia. Ada jenjang paling RT, dalam jenjang yang paling rendah dalam sistem kekuasaan. RT, kemudian di atasnya RW, kemudian lurah, camat, bupati, setelah itu gubernur, kemudian menteri, presiden. Nah, yang paling tinggi atau paling top adalah Presiden RI 1. Tapi masalahnya, ada gubernur-gubernur yang ingin melampaui jabatan sebagai gubernur. Sehingga muncullah istilah gubernur rasa presiden. Mungkin Anda pernah mendengar di kota Jakarta ada istilah gubernur rasa presiden. Dia gubernur, tapi ingin merasakan batasan kekuasaan sebagai presiden. Gubernur yang menangani satu provinsi. Di Indonesia itu ada 34 provinsi, 34 gubernur. Presidennya hanya satu. Oke, artinya gubernur, tapi dia ingin seperti jadi presiden. Nah, itulah yang dilakukan oleh malaikat yang berontak ini. Mereka tuh malaikat makhluk ciptaan Tuhan, tapi mereka ingin melampaui kekuasaan batasan yang ditentukan Tuhan, sehingga mereka ingin lakukan kudeta di sorga. Karena tidak taat dan tidak puas dengan batasan kekuasaan yang ditentukan Allah di sorga, akhirnya sekelompok malaikat itu berupaya melakukan pemberontakan, melakukan kudeta, dan ingin menguasai tata Allah di sorga. Sehingga timbullah konflik, timbullah peperangan antara kelompok malaikat yang ingin berontak, ingin menjadi penguasa di sorga, dengan kelompok malaikat yang ingin mempertahankan Allah sebagai penguasa satu-satunya di sorga. Perang nih mereka, berantem nih. Malaikat yang jahat yang ingin berontak melawan dengan malaikat yang baik. Di dalam peperangan itu mereka seimbang, sama kekuatannya. Sehingga Allah akhirnya turun tangan. Kita lihat dulu bagaimana pemberontakan terjadi di sorga. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Ini mestinya terjadi sebelum Allah melakukan penciptaan selama 6 hari di muka bumi. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Karena itu sebenarnya ini lebih cocok diletakkan sebelum kejadian pasal 1 ayat 1. Karena peristiwa itu terjadi sebelumnya. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu perhatikan, terjadi peperangan. Peperangan itu ada dua kelompok malaikat. Malaikat yang baik yang dipimpin oleh panglima mereka bernama Mikael. Melawan malaikat yang memberontak yang dipimpin oleh pemimpin mereka yang dikenal dengan sebutan naga besar, ular tua, iblis atau Satan. Itu sebutan
untuk kelompok atau pemimpin dari kelompok tersebut. Dalam peperangan tersebut memiliki kekuatan yang berimbang. Kita lihat malaikatnya dan malaikatnya. Jadi ada dua kelompok perang di sorga antara malaikat. Nah, karena mereka peperangan belum ada akhir sehingga Tuhan akhirnya turun tangan. Ketika Tuhan turun tangan lalu Tuhan menghajar, Tuhan menghukum malaikat yang berontak itu dicampakkan ke bumi, diusir dari sorga ke bumi. Nah, itulah peristiwa terjadinya. Dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Oke, lalu singkat cerita. Singkat cerita, iblis sudah ada di bumi. Yang kita sebut ular tua, naga, setan atau iblis. Julukan yang diberikan kepada kepala malaikat memberontak. Kita lihat kembali Wahyu pasal 12 ayat 9. Naga besar, si ular tua, iblis atau Satan. Dan masing-masing sebutan ini mewakili sifat atau karakter tertentu. Sifat atau karakter tertentu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah ular tua. Ular tua dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi seberapa banyak? Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, dikatakan 1/3 dari jumlah malaikat itu berhasil ditarik jadi pemberontak dan dicampakkan ke bumi. Jadi berapa banyak iblis-iblis di muka bumi? Nah, tinggal kita hitung berapa banyak malaikat di sorga. 1/3-nya itu sudah jadi iblis. Peristiwa ini adalah awal mula terbentuknya iblis. Yaitu malaikat yang berontak di sorga sehingga mereka dihukum Allah dan dicampakkan ke bumi. Berarti Allah nggak menciptakan iblis. Bagaimana mungkin Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus menciptakan iblis, lalu iblis ini kemudian merusak pekerjaan Tuhan, merusak hidup manusia? Nggak mungkin. Dan itu peristiwa terjadi sebelum penciptaan selama 6 hari di muka bumi oleh Allah. Berarti jauh sebelum Adam dan Hawa diciptakan, iblis sudah ada di bumi. Si ular tua inilah yang akhirnya membuat nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka jatuh. Kita lihat ayatnya, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya. Bukan? Ular. Nah, ular yang dimaksudkan yang menjatuhkan Adam dan Hawa ini adalah iblis dari sorga yang campakkan ke bumi ini. Jadi jelas ya? Kemudian, pernah nggak Anda bertanya atau berpikir, mengapa iblis berusaha merusak dan menghancurkan hidup manusia di muka bumi? Seringkali kita merasa, kenapa ya iblis itu merusak hidup kita? Maka seringkali ketika kita punya masalah, kita berkata, iblis yang membuat aku dicobai oleh iblis dan sebagainya. Apa sesungguhnya kesalahan manusia kepada iblis? Jika manusia tidak bersalah kepada iblis, kenapa iblis itu memusuhi manusia? Kenapa iblis berusaha menghancurkan hidup manusia? Pernah nggak Anda berpikir? Nah, hari ini saya mengajak Anda berpikir. Supaya kita mengetahui dan bagaimana kita mempersiapkan peperangan melawan si iblis yang berusaha menghancurkan hidup kita di dunia ini. Secara prinsip, ada dua sebab utama. Dua sebab utama mengapa iblis begitu membenci dan berusaha menghancurkan hidup manusia. Hanya dua sebab. Kita lihat kedua sebab itu. Yang pertama, karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Mungkin Anda akan bingung, loh, apa hubungannya Pak? Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah dengan dibenci iblis. Oke, tenang dulu. Dan yang kedua, karena manusia diberikan otoritas menguasai segala ciptaan Allah. Dua penyebab utama. Kita gali lebih tajam. Dari semua makhluk, manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Kenapa saya katakan paling mulia? Karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Makhluk-makhluk lain diciptakan hanya berdasarkan imajinasi keinginan Allah. Jadilah ini, jadilah itu. Semuanya jadi. Jadilah burung-burung di udara, lalu muncul segala ribuan jenis burung.
Kemudian jadilah segala binatang darat, lalu mulai muncul ribuan jenis binatang-binatang di darat. Jadilah semua makhluk-makhluk yang berkeriapan di dalam air, lalu jadilah berbagai macam ribuan jenis ikan-ikan di laut dan binatang-binatang yang hidup di laut. Jadi udara, darat, laut semua diciptakan oleh Tuhan dengan kreativitas yang begitu tinggi. Sangat-sangat dahsyat. Karena apa? Jutaan jenis makhluk hidup. Dan Tuhan juga berkata, jadilah semua tumbuhan-tumbuhan. Lalu tumbuhan itu berapa macam buah, berapa macam bunga, berapa macam obat-obatan, tumbuh-tumbuhan, ratusan ribu jenis tumbuh-tumbuhan. Oke, semua diciptakan oleh Tuhan. Kita lihat ciptaan manusia. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Lalu ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi, Allah itu roh. Nah, apakah Allah punya wujud? Jelas ada. Ya, Allah walaupun roh itu punya wujud. Kalau enggak, bagaimana bisa menciptakan gambaran manusia? Jadi manusia itu berbentuk daging. Nah, gambaran Allah adalah seperti manusia. Hanya laki-laki perempuan, hanya dibedakan jenis kelamin dan organ-organ tertentu yang beda. Semuanya sama. Inilah gambaran Allah. Nah, lebih jauh kita bisa melihat bahwa Allah itu punya wujud yang nyata adalah ketika 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Nah, Yesus kan hidup sama seperti manusia. Bukan berarti kaki Yesus 4, tangannya 9. Enggak, sama. 100% Yesus sama seperti kita tubuhnya. Ya, berarti itulah gambaran Allah. Allah telah hadir menjadi manusia. Bapak Ibu yang saya kasihi, manusia diciptakan rupa dan gambar Allah. Pada satu sisi, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu adalah kemuliaan yang hanya dimiliki manusia. Karena memang Allah ingin supaya manusia itu memiliki gambaran seperti dia, menjadi penguasa di bumi ciptaan dia nantinya. Karena itu Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, berarti cetakan dari manusia itu adalah seperti Allah. Itu kemuliaan. Karena hanya dimiliki oleh manusia. Tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Nah, gambaran ini bukan hanya gambaran fisik. Tapi juga bagian dalam otaknya. Sehingga manusia itu memiliki hikmat, memiliki pengertian, memiliki kemampuan otaknya melebihi binatang-binatang lain. Manusia bisa merancang, berpikir, mengambil keputusan. Kalau hewan kan hanya ikut insting, naluri. Kemudian yang kedua adalah, namun pada sisi lain, ini adalah masalah serius. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, itu menimbulkan permusuhan antara Allah dengan manusia. Kenapa menimbulkan permusuhan? Cerita itu begini. Ketika iblis yang berontak atau malaikat yang berontak di sorga, dihukum Allah, dicampakkanlah ke bumi. Saat itu iblis tersebut marah besar. Karena apa? Mereka diusir dari sorga. Mereka nggak bisa dapatkan kenikmatan kemuliaan di sorga lagi. Mereka dicampakkan ke bumi sekarang. Mereka marah, benci, dan sangat memusuhi Allah. Tapi tidak bisa menyerang Allah. Dan ketika manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah, begitu melihat manusia, iblis itu melihat rupa Allah. Mereka akhirnya mengalihkan sasaran kemarahan kebenciannya kepada gambaran atau gambar wujud Allah, yaitu manusia. Itu masalahnya. Satu kali saya melayani di gereja Banjarmasin. Di Banjarmasin. Ada sepasang muda-mudi, mereka sudah pacaran cukup lama, dan akhirnya putus. Gara-gara cowok ini digait sama cewek lain. Ya sudah. Sehingga cewek yang satu ini agak frustrasi karena ditinggalkan oleh cowoknya. Dan cowok itu setelah berpacaran dengan cewek lain sudah nggak ke gereja. Tapi gadis ini masih lumayan aktif di gereja. Setelah itu sampai suatu ketika ada seorang gadis lain masuk ke dalam gereja di mana saya gembalakan. Dan gadis baru ini tidak disukai oleh yang cowoknya direbut oleh gadis lain.
melihat langsung dipelototi dengan sikap yang dingin, dibenci. Nah, simpatisan yang baru itu juga merasa heran. Loh, saya nggak salah kepada dia, kenapa saya diperlakukan demikian ya? Dan bahkan beberapa kali ketika ketemu salaman, dia nggak mau salaman, dibentak malah. Ngapain salaman? Dia bingung, ada apa ini? Ya akhirnya simpatisan baru ini laporkan ke saya, Pak Nathan, saya itu kepingin dan saya cocok sama gereja ini, tapi saya tidak tahu ada gadis itu nggak suka sama saya, kenapa ya? Saya itu nggak pernah salah, saya baru ke gereja ini, saya nggak kenal sama dia, tapi kenapa dia begitu benci sama saya? Ya sudah, suatu hari saya panggil nih gadis yang marah kepada dia. Waktu saya panggil, akhirnya dia tiba-tiba menangis. Nah dia mulai ceritakan kronologinya. Dia berkata, Pak Pendeta, sebenarnya saya itu nggak benci sama dia. Tapi ada satu hal, saya itu luka dalam, Pak. Saya sudah pacaran sama cowok saya. Kami sudah hampir menikah. Cowok saya direbut sama cewek lain. Dan cewek yang merebut pacar saya, wajah tuh mirip sama gadis ini. Oh, ternyata masalahnya itu. Jadi artinya begitu melihat gadis simpatisan yang baru ini, dia teringat cewek yang merebut cowok dia. Trauma. Itu rupanya seperti itu. Nah, akhirnya saya coba pelan-pelan jelaskan kepada simpatisan. Udah maklum saja, ini orang terluka. Ternyata wajah kamu tuh mirip seperti orang yang rebut pacar dia dulu. Oh, begitu ceritanya Pak Pendeta. Ya sudahlah, saya pikul saja salib ini katanya. Bapak Ibu saya kasih. Nah itu peristiwa seperti ini. Iblis benci kepada Allah, tapi nggak bisa menyerang Allah. Nah yang dijadikan sasaran untuk diserang adalah gambaran Allah, yaitu manusia, Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa diciptakan menyerupai gambar Allah. Manusia seluruhnya adalah keturunan Adam dan Hawa. Otomatis seluruh manusia di muka bumi adalah gambar wujud Allah. Karena itu, satu sisi kita diciptakan berupa dan gambar Allah adalah kemuliaan. Di sisi lain kita harus menghadapi konsekuensi, dimusuhi, dibenci, dan iblis berusaha menyerang, menghancurkan hidup kita. Karena iblis tidak bisa menyerang Allah, maka yang dijadikan serangan adalah manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Setelah Allah selesai melakukan penciptaan di muka bumi, 6 hari setelah penciptaan, lalu Allah menyerahkan otoritas atas bumi ini kepada manusia adalah gambaran dia sendiri. Kita lihat dulu dasar ayatnya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, yang dimaksudkan adalah Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, masalah kedua adalah setelah Allah ciptakan semua isi dunia, lalu Allah serahkan kepada manusia, taklukkanlah itu, berkuasalah atas segala ciptaan Allah. Burung-burung, ikan-ikan di laut, dan segala binatang yang ada di bumi. Jadi Allah berikan otoritas. Burung-burung yang di udara, binatang di darat, dan juga di laut. Allah berikan kepada manusia sebagai penguasa. Maka manusia punya kemampuan menaklukkan hewan-hewan. Singa yang begitu ganas pun bisa dijinakkan. Ular yang begitu berbisa pun bisa dikendalikan. Karena Allah berikan kuasa kepada manusia. Tapi masalah muncul. Muncul kenapa? Begini. Iblis itu awalnya ingin menguasai sorga. Maka mereka lakukan pemberontakan, melakukan kudeta, tapi gagal. Sehingga dicampakkan ke bumi. Nah, ketika Allah melakukan penciptaan atas bumi dan menciptakan manusia dan segala makhluk, iblis itu berharap, ya sudahlah, kalau kami gagal menguasai sorga, setidaknya kami bisa menguasai bumi ini. Tapi apa yang terjadi? Setelah selesai penciptaan, Allah tidak serahkan otoritas atas bumi yang diciptakannya kepada iblis, tapi diserahkan kepada manusia. Karena Allah ingin menjadi penguasa di sorga dan di bumi. Penguasa di sorga dalam wujud entitasnya yang sesungguhnya itu Allah yang bertata di sorga. Dan penguasa atas bumi melalui gambaran Allah sendiri, yaitu manusia. Dan ketika manusia menguasai bumi, maka secara simbolis Allah yang menguasai bumi. Karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Itu maunya Allah seperti itu. Sehingga iblis gagal kedua kalinya menguasai ciptaan Tuhan.
dunia. Karena itulah iblis berusaha menghancurkan hidup manusia. Iblis berusaha menguasai bumi ini dengan berbagai macam cara. Manusia dihancurkan hidupnya. Untuk menghancurkan hidup manusia di dunia, iblis kemudian mendatangkan dua hal yang dapat meruntuhkan iman kita. Teknik iblis, perhatikan, teknik iblis menghancurkan hidup manusia ada dua. Yang pertama, mendatangkan godaan. Yaitu, yang kedua adalah mendatangkan penderitaan. Kalau godaan gagal, maka dia beralih mendatangkan penderitaan. Godaan itu apa? Menawarkan kenikmatan-kenikmatan duniawi dan keinginan-keinginan daging. Itu yang enak-enak. Jadi kalau iblis sudah tawarkan yang enak-enak, gagal, maka dia akan cara keras. Cara keras adalah melalui penyakit, kesulitan ekonomi, kehancuran pernikahan, kematian orang yang engkau kasih, kehilangan orang yang engkau kasih. Nah, itu cara penderitaan. Kita lihat kedua cara ini masih dipakai oleh iblis hingga sekarang. Mendatangkan godaan ini adalah cara yang lembut, menawarkan, membujuk. Makanya Alkitab mengatakan si penggoda. Penggoda itu adalah si iblis. Sedangkan cara yang mendatangkan penderitaan itu adalah cara yang kasar. Cara yang kejam. Dan kedua cara ini kita akan analisa lebih jauh. Karena setiap hari kita harus berperang melawan si iblis. Setiap hari kita bertentangan dengan iblis. Makanya di sesi ini, bagaimana kita menaklukkan kuasa iblis dengan kuasa Roh Kudus itu sangat-sangat penting. Supaya kita tidak dihancurkan oleh iblis. Pertama kali iblis menjatuhkan manusia adalah dengan menawarkan kenikmatan. Kenikmatan. Kita lihat dulu dasar ayatnya. Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Kenikmatan nggak? Kenikmatan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kenikmatan. Saya bingung. Ribuan jenis buah-buah yang ada di Taman Eden. Tuhan berkata, silakan kalian nikmati sepuasnya sampai sekenyang-kenyangnya semua buah-buah yang ada di Taman Eden ini. Tapi ada satu buah yang tidak ada boleh dimakan. Buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Tidak boleh dimakan. Tapi iblis jago. Iblis berusaha membujuk, berusaha menggoda, berusaha mempengaruhi isi otak Hawa. Dan akhirnya Adam yang mendampingi Hawa pun diam dan akhirnya menerima penjelasan dari iblis. Sehingga mereka terjebak lalu mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Setelah makan buah itu berarti mereka sudah melawan Tuhan. Sudah melanggar perintah Tuhan. Kutukan hukuman Tuhan datang. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemet daun ara dan membuat cawat. Perhatikan kata kenikmatan, lalu ada ketelanjangan. Ini kan berbicara pornografi. Apakah waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa itu mata Adam dan Hawa diciptakan kondisinya buta? Enggak. Tapi iblis berkata, kalau kalian makan buah ini mata kalian akan terbuka. Sehingga Adam dan Hawa terpesona. Oh, berarti kami bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan kalau tidak makan buah ini. Maka mereka penasaran ingin melihat. Tapi apa yang dilihat, begitu makan buah itu, langsung mata mereka terbuka. Adam melihat, loh kok kamu telanjang? Hawa melihat Adam, loh kok kamu juga telanjang? Karena padahal mereka tuh sudah lama telanjang, nggak ada rasa malu. Kenapa? Karena otak mereka tuh masih murni. Belum tercemar. Maka disebut buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ketika engkau makan buah itu, maka pengaruhnya di otak. Engkau sudah tahu ini jahat, ini tidak jahat. Ini jahat, ini baik. Tapi engkau tidak bisa melawan kejahatan itu. Oke, mereka telanjang. Sehingga mereka bersembunyi, malu, mereka menyemet daun ara. Jadi pertama kali yang begitu mata Adam dan Hawa terbuka, yang mereka lihat bukan dunia roh, tapi melihat pornografi. Ketelanjangan. Nah, akhirnya pornografi atau ketelanjangan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia, keinginan biologis. Salah satu kenikmatan yang ditawarkan oleh iblis yang sulit dihindari manusia adalah biologis.
biologis. Makanya kenapa begitu banyak kasus-kasus biologis, banyak tokoh Alkitab yang jatuh karena lawan jenis. Kisah Simpson dan Delilah. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai 31. Bahkan saking terkenalnya kisah Simpson dan Delilah, sehingga dibuatkanlah film Samson and Delilah. Sebuah film yang cukup banyak penontonnya. Bagaimana seorang yang gagah perkasa bisa dirusak, dihancurkan karena biologis. Lalu Daud dan Batsheba. Seorang raja yang sangat diperkenan Allah. Yang diangkat oleh Allah jatuh karena wanita. Dan yang lebih mengerikan adalah anaknya bernama Salomo. Punya 1001 wanita. 700 istri dan 300 gundik. Itu sudah 1000. Gundik ini dinikahi secara di bawah tangan. Istri dinikahi secara sah. Tapi ingat, dia raja lalu membutuhkan seorang permaisuri. Dan permaisurinya hanya ada satu yang duduk mendampingi Raja Salomo. Atau ketika Salomo berkunjung, yang mendampingi sebagai Ratu Salomo hanya satu wanita, yaitu Putri Firaun. 1001. Dan akhirnya hidup Salomo juga hancur karena wanita itu. Demi memuaskan keinginan biologis, lebih dari 30 negara di dunia telah mensahkan undang-undang perkawinan sejenis. Kenapa? Karena iblis. Iblis bekerja sehingga para pejabat-pejabat yang seharusnya menegakkan firman Tuhan gagal. Dan yang mengerikan, undang-undang pernikahan sejenis disahkan mayoritas di negara Kristen. Mayoritas yang pegang Alkitab. Malah dalam hal ini Islam lebih hebat, lebih mempertahankan bahwa pernikahan sejenis itu haram. Sementara di negara Kristen sudah melegalkan. Mengerikan nggak mengerikan, tapi iblis berhasil. Iblis berhasil menjatuhkan. Berapa banyak pendeta-pendeta yang jatuh dalam biologis, dalam perselingkuhan dan sebagainya. Karena iblis hebat, iblis luar biasa. Jadi, undang-undang pernikahan sejenis adalah suatu perlawanan terang-terangan terhadap firman Tuhan. Pemberontakan terhadap firman Tuhan. Karena apa? Bujukan, rayuan, pengaruh di iblis. Iblis bekerja, roh jahat bekerja. Memang karena di dalam Wahyu itu sudah dikatakan sebelum kedatangan Tuhan akan muncul si pelacur besar. Okay? Ketika si pelacur besar sudah muncul, maka salah satu yang akan terjadi adalah undang-undang pernikahan sejenis itu akan muncul, akan disahkan. Bayangkan 30 negara lebih, kalau nggak salah sekarang 34 negara. Asia Tenggara. Asia yang terkenal sebagai negara yang sopan. Taiwan akhirnya juga melegalkan pernikahan sejenis. Bayangkan, Taiwan, negara Asia. Kalau bule Eropa kan, ya sudahlah. Tapi Asia yang masih adat dan kulturnya tinggi, bisa lakukan itu. Gimana ceritanya? Itu terjadi. Bapak Ibu yang saya kasih. Bukan hanya godaan melalui kenikmatan biologis, iblis juga menggoda manusia dalam banyak hal. Bukan hanya biologis. Rasul Paulus menyebutnya sebagai keinginan daging. Itu juga godaan. Ya, keinginan daging. Kita lihat keinginan daging seperti apa. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabbukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini iblis juga bekerja. Dan misalnya iri hati, amarah. Ini kan iblis juga bisa menggunakan bujukan untuk melakukan itu. Dan generasi pertama Adam dan Hawa sudah terjebak keinginan daging. Bukan biologis. Kain membunuh adiknya Habel. Kenapa? Iri hati. Kain mempersembahkan hasil taninya sebagai korban bakaran. Habel mempersembahkan hasil ternaknya sebagai korban bakaran. Persembahan Habel diterima, sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Apakah persembahan Kain itu diabaikan Tuhan? Tuhan tetap hargai, tapi Tuhan lebih utamakan yang korban punya nyawa, yaitu korban binatang ini. Sehingga iblis mulai bekerja di dalam hati Kain.
Tuh, Tuhan lebih berkenan, lebih sayang sama adikmu. Udah, kenapa? Udah bunuh saja adikmu sehingga nggak ada saingan lagi. Kamu satu-satunya yang akan mendapat perhatian dari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Adiknya sendiri dibunuh. Ini kan godaan, bujukan. Padahal Tuhan sudah ingatkan, hati-hati, hatimu jangan panas. Tetap saja ada langgar. Bapak Ibu saya kasihi, semua keinginan daging hanya bisa ditaklukkan dengan kekuatan Roh Kudus. Karena iblis bekerja melalui daging, dan daging itu bisa ditaklukkan ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Roh Kudus bekerja secara nyata. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pertentangan daging dengan roh. Itu bertentangan terus. Karena itu ketika dagingmu kuat, rohmu akan lemah. Ketika rohmu dikuatkan, daging bisa ditekan. Hanya dua ini bolak-balik saja. Jadi hidup kita ini pertentangan kedua ini. Seumur hidup di dunia, kita akan menghadapi peperangan dua kekuatan antara daging dengan roh. Kedua ini selalu berhadapan. Keinginan daging, keinginan roh. Mana yang lebih menonjol? Jika keinginan daging menonjol, maka roh itu akan ditekan. Dan sebaliknya. Dan iblis bekerja melalui keinginan daging. Amarah, percidan, roh pemecah, kedengkian, kemampukan, pesta pora, seks, dan sebagainya. Semua keinginan daging. Karena itu keinginan daging yang bekerja di balik itu adalah roh jahat. Sedangkan keinginan roh di balik yang bekerja itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bertentangan dengan roh jahat. Itu diaplikasikan melalui keinginan daging dan keinginan roh. Jika kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, maka kita nggak akan hidup di bawah kedagingan. Kita tidak akan dikuasai oleh roh jahat. Tapi masalahnya untuk menolak keinginan daging, menolak kenikmatan itu tidak gampang. Godaan itu enak. Kalau narkoba tidak enak, tidak memberikan nikmatan, nggak ada yang mau pakai narkoba. Justru menawarkan fantasi-fantasi yang kenikmatan. Tapi manusia terjebak melawan hukum. Bapak Ibu yang saya kasihi, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menyuruh Petrus meningkatkan rohnya dengan doa. Agar keinginan dagingnya bisa ditaklukkan. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu perhatikan di sini, daging dan roh. Kedua ini selalu dipertentangkan. Daging, roh, daging, roh. Daging kita itu lemah, artinya mudah dikuasai oleh iblis. Sesuai dengan keinginannya. Maka roh kita yang perlu kita kuatkan. Ketika roh kita dikuatkan, daging kita terlindungi. Iblis tidak bisa mencengkram, tidak bisa intervensi, tidak bisa masuk. Solusinya bagaimana? Berdoalah. Berarti doa ini adalah benteng. Doa ini adalah perlindungan. Semakin banyak engkau berdoa, semakin kuat perlindunganmu. Bentengmu dibangun semakin kokoh. Semakin malas engkau berdoa, semakin gampang engkau jatuh. Cara membangun dan memperkuat roh kita adalah dengan berdoa, terutama berdoa dalam bahasa roh. Nah, ini perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, betapa pentingnya Roh Kudus. Karena tujuan adalah memperkuat roh kita, membangun roh kita agar lebih kuat lagi. Kita lihat dulu apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang berbuat, yang membangun jemaat. Jadi ketika engkau berdoa, dipenuhi Roh Kudus, berdoa pakai bahasa roh, pada bahasa roh itu sangat-sangat penting untuk menguatkan imanmu, untuk membangun rohanimu. Sama seperti handphone. Ketika handphone kita pakai kan bisa low bed, supaya bisa dikuatkan kembali, kita tetap bisa pakai, maka harus dicas. Pada saat HP dicas dengan listrik, padahal HP itu punya simpanan listrik, lalu kita cas dengan listrik yang ada di dalam kabel-kabel di dalam dinding kita, setelah dikoneksikan ditambah daya. Tujuan doa itu seperti itu. Berbahasa roh itu seperti itu. Lebih jauh, Yudas mengatakan,
Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasarmu. Di atas dasar imanmu yang paling suci. Bapak Ibu, Yudas itu sama dengan Paulus. Dikatakan bangun imanmu, bangun dirimu. Bagaimana caranya? Berdoa dalam Roh Kudus. Yang dimaksud berdoa dalam Roh Kudus adalah 1 Korintus 14 ayat 4. Berdoa langsung pakai bahasa roh. Karena itu, ketika saya berdoa, saya sering sekali pakai bahasa roh. Kadang-kala setengah jam, kadang-kala bisa 1 jam berdoa langsung pakai bahasa roh. Dan saya merasakan bagaimana dampak bahasa roh untuk membangun rohani saya. Sangat-sangat penting. Sehingga dengan demikian baru keinginan-keinginan daging itu bisa kita tekan. Jika, ini keinginan-keinginan daging. Jadi, jika iblis berusaha menghancurkan hidup kita dengan godaan, kenikmatan biologis dan berbagai macam keinginan-keinginan daging itu untuk menjatuhkan manusia, iblis gagal, maka dia akan banting setir. Akan ubah strategi. Strategi yang akan digunakan itu adalah melalui penderitaan. Cara yang lembut nggak mempan. Ya udah penderitaan. Nah itu sebenarnya strategi iblis. Cuman Anda sadar apa enggak? Bahwa iblis memang berusaha menghancurkan hidup kita dengan berbagai macam cara. Jika cara yang lembut tidak mempan, cara yang kasar dia akan lakukan. Penderitaan seperti apa? Iblis bisa mendatangkan penderitaan bagi manusia. Itu diungkapkan oleh pakar dunia roh, yaitu Rasul Yohanes. Kita lihat apa yang dikatakan Yohanes. Wahyu 20 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Rasul Yohanes menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan berkata, perhatikan dua kata nih, derita dan iblis. Artinya adalah iblis bisa mendatangkan penderitaan dalam hidup manusia. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan iman kita, untuk memberi hidup kita hancur, untuk menghidup kita berantakan, kita kecewa, marah, putus asa, dan akhirnya kehilangan iman kepada Tuhan, menyangkal Tuhan. Kenapa bisa menyangkal Tuhan? Karena kita kecewa kepada Tuhan. Kalau Anda tidak kecewa sama Tuhan, tidak akan menyangkal Tuhan. Tapi ketika engkau kecewa sama Tuhan, harapanmu kepada Tuhan, doa-doamu kepada Tuhan tidak dijawab. Ketika engkau sakit, engkau berdoa nggak sembuh, lalu Anda berkata, Tuhan tidak sanggup, meninggalkan Tuhan. Itulah strategi iblis. Ketika iblis gagal menjatuhkan manusia dengan cara yang lembut, berupa godaan, rayuan, tawaran, berbagai macam kenikmatan daging, itu gagal. Maka iblis akan ubah strategi dengan cara kekerasan. Caranya adalah berupa masalah dan penderitaan. Bisa sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah konflik dalam pernikahan, suami istri berantem terus, kekerasan dalam rumah tangga, orang tua pukul anak, anak berantem sama orang tua, dan terakhir melalui kematian orang yang engkau sayangi. Itu cara-caranya. Bukti nyata bahwa iblis bisa mendatangkan penderitaan dalam hidup manusia adalah seperti yang dialami oleh Ayub. Apa sih yang kurang dari Ayub? Seorang yang saleh, takut akan Allah, menjauh kejahatan, dan hidupnya benar-benar nikmat. Karena Allah membuat dia kaya raya, punya istri, anak-anak sudah dewasa. Enggak ada yang kurang dalam hidup Ayub. Tapi semua dia hancurkan oleh iblis. Ada 3 penderitaan hidup yang ditakuti oleh manusia, sekaligus itu menimpa Ayub. 3 hal yang ditakuti manusia. Apa yang ditakuti manusia? Pertama, kemiskinan. Semua orang takut miskin. Kalau nggak takut miskin, nggak ada koruptor. Kenapa orang korupsi? Padahal pejabat itu duitnya sudah banyak, tetap saja korupsi. Karena mental miskinnya itu terlalu dominan. Kalau dia sudah merasa kaya, dia nggak akan korupsi. Benar-benar menjadi pejabat yang melayani publik. Kemiskinan. Jadi, orang bermental miskin, belum tentu dia miskin. Mungkin banyaknya, duitnya banyak, tapi mentalnya miskin, sehingga tidak puas dengan kekayaannya. Lalu yang kedua, sakit penyakit. Dan yang ketiga, kematian.
Tiga hal yang paling ditakuti manusia. Dan tiganya itu menimpa Ayub, sehingga Ayub berkata di Ayub pasal 3:25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Berarti ada sesuatu yang ditakuti Ayub. Setelah saya analisa apa? Kemiskinan, penyakit, dan kematian. Iblis juga takut. Iblis juga tahu Ayub takut nih kehilangan ini. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangin aku. Ayat 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketiga hal tersebut. Kita lihat tiga hal itu bagaimana dihancurkan. Semua harta kekayaan Ayub itu habis. Habis. Kemudian 10 anak Ayub mati semua dalam satu hari. Kemudian Ayub ditimpa penyakit kulit. Dari kepala sampai ke kaki bernanah, borok, gatal, minta ampun. Sampai 10 jari Ayub sudah tidak kuat untuk menggaruk rasa gatal. Dia pakai beling. Dan ditaburi abu. Abu itu untuk mengurangi rasa gatal karena perih. Dan juga satu sisi menunjukkan dia sedang berduka cita. Nah, ketiga itu hancur. Ketiga itu habis. Dan tiga ini, media apa saja yang dipakai oleh iblis menghancurkan hidup Ayub? Perampokan. Jadi ada sekelompok orang-orang Sebah. Kelompok orang Sebah ini semua mereka itu perampok semua. Ketika melewati tempat Ayub punya gembala menggembalakan kambing domba, langsung direbut semuanya hewan-hewan Ayub. Lalu gembala-gembalanya dibunuh semua. Hanya sisa satu yang pulang melarikan diri, pulang melaporkan kepada Ayub. Setelah itu, jadi terjadi peperangan. Tentara Kasdim tidak tahu berperang dengan tentara mana. Dan ketika mereka berperang, mereka melewati tempat hewan-hewan Ayub digembalakan. Akhirnya mereka karena butuh banyak suplai makanan, sehingga semua gembala itu dibunuh. Hanya satu yang lolos berhasil kabur melarikan diri lapor kepada Ayub. Dan hewan-hewan Ayub dibawa lari oleh tentara Kasdim. Tentara itu peperangan. Peperangan itu selalu mendatangkan kehancuran, selalu mendatangkan penderitaan. Kita lihat di Timur Tengah, Israel berperang sama ini, berperang sama yang korban siapa? Rakyat. Anda yang tidak tahu apa-apa, yang setiap hari tenang-tenang tahu-tahu ketika negara kita berperang, kita sudah mengalami penderitaan. Dan itu pekerjaan iblis. Kemudian api turun dari langit. Kan aneh. Api itu hal yang biasa terjadi dalam hidup kita. Ketika hewan digembalakan oleh gembala Ayub, tiba-tiba api bisa turun dari langit. Dan kecepatan api itu luar biasa. Karena apa? Kalau hewan terbakar oleh api itu hal yang wajar lah. Karena hewan nggak tahu. Api diturunkan sebelah kanan, hewan larinya ke sebelah kanan. Kalau manusia kan nggak dong, gembala nggak. Kelihatan api mau turun ke sebelah kanan, dia pasti lari ke sebelah kiri. Tapi tidak ada yang bisa lari karena apa? Kecepatan api yang turun dari langit. Api dari mana? Dari iblis. Iblis bisa memakai api. Hanya satu yang lolos, laporkan kepada Ayub. Aneh kan? Api, padahal api itu sehari. Ketika engkau saya punya satu pengalaman keluarga saya punya tante kuku lah. Saya panggilnya engkuh. Engkuh itu urutan kelima dari keluarga papa saya. Jadi dia itu masih adik dari papa saya. Dia cukup aktif ke gereja. Satu kali, dia rumahnya di Kartini. Satu kali ketika dia beribadah di gereja, terjadi kebakaran di Kartini. Dia pikir ini ibadah hampir selesai, dia tunggu sebentar. Selesai ibadah pulang, rumahnya sudah terbakar habis. Saya pikir imannya akan hancur. Ternyata puji Tuhan, imannya tetap terpelihara. Dan gereja juga akhirnya membantu, jemaat sebagian membantu untuk dibangunkan kembali. Cuma tanah dia tuh kehilangan. Karena apa? Sertifikatnya terbakar. Jadi masing-masing patok tanahnya. Sehingga tanahnya itu hilang beberapa meter. Ya sudah, dibangun kembali kecil. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin Anda sedang memasak, tahu-tahu kompor meleduk. Iblis juga bisa bekerja. Rumah Anda terbakar karena iblis lagi kutak-katik itu membuat listrik Anda konslet. Iblis bisa bekerja. Kemudian angin. Angin kan hal yang biasa kita hidup sehari kita jumpai. Tapi satu kali ketika anak-anak Ayub sedang berpesta di dalam satu rumah, tiba-tiba angin yang kencang datang menyerang sampai rumah itu dibuat ambruk. Tidak ada satupun anaknya yang berhasil meloloskan diri. Itu bukan di mall, di rumah.
Jadi betapa kencang, berapa kuatnya angin itu sampai bisa merobohkan rumah itu. 10 anak Ayub mati semua. Setelah itu Ayub kena kanker kulit yang ganas. Ini kan penderitaan-penderitaan. Tujuannya hanya satu, menghancurkan iman Ayub. Jadi kalau hari ini engkau digoda, iblis tidak mempan, iblis tidak akan putus asa. Dia akan datangkan penderitaan dalam hidupmu. Semua penderitaan dan kehilangan yang sangat menyakitkan itu dapat Anda baca secara lengkap dan jelas serta mendetail dalam kitab Ayub pasal 1 sampai pasal 2. Karena saya di sini tidak jelaskan secara mendetail, Anda silakan baca kembali. Bapak Ibu, apa yang dilakukan iblis untuk menghancurkan hidup manusia? Apa yang dilakukan iblis menghancurkan hidup manusia? Kita lihat peringatan Tuhan Yesus. Yohanes 10:10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada 3 hal yang dilakukan iblis untuk menghancurkan hidup manusia. Mencuri. Mencuri itu apa? Mencuri kekayaanmu, kebahagiaan, damai sejahtera. Artinya menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Jadi kalau harta kekayaanmu dirampas oleh orang jahat, dicuri oleh maling, kemudian ditipu oleh orang, semua itu pekerjaan iblis. Membuat engkau tuh kehilangan, dan juga mungkin engkau punya duit, tapi hidupmu penuh dengan kegelisahan, ketakutan. Karena apa? Damai sejahteramu itu sudah dicuri, diambil oleh iblis. Mencuri. Lalu yang kedua, membunuh. Cara iblis membunuh adalah lewat penyakit, bunuh diri, atau menggunakan orang itu membunuh orang lain. Sama seperti Kain membunuh adiknya Habel. Itu kan pekerjaan iblis, membunuh. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Karena itu pembunuhan bisa terjadi. Karena konflik antar suku. Atau karena peperangan, iblis juga bekerja melalui peperangan-peperangan agar banyak orang yang mati, sengsara dan menyangkal Tuhan. Dan yang terakhir adalah membinasakan. Nah, itu yang harus perhatikan. Membinasakan. Membinasakan adalah target akhir dari iblis yang berusaha membuat Anda binasa. Dengan kata lain, target terakhir yang dilakukan oleh iblis adalah membuat engkau masuk ke dalam neraka. Itu tujuan akhirnya. Karena itu, Anda harus hadapi iblis tersebut. Jangan tinggal diam. Karena itu, peperangan yang harus dihadapi oleh setiap umat Kristen adalah melawan iblis, sang penguasa angkasa. Karena itu Tuhan berkata apa di Efesus pasal 6 ayat 12? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan kata melawan. Oke, melawan. Berapa kali dikatakan melawan? Melawan, 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 melawan. Ada 5-6 kali dikatakan melawan hanya dalam satu ayat. Artinya apa? Iblis itu harus dilawan. Harus kita hadapi. Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan suruh kita lawan si iblis. Artinya bukan dihindari. Iblis itu bukan kita hindari. Takut enggak. Harus dilawan. Dihadapi, apalagi dituruti. Kalau turuti, ya sudah, Anda menjadi pengikut iblis, penyembah iblis. Anda akan masuk neraka. Karena itu, dihadapi dan tidak dituruti. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7-9, Tuhan menyuruh kita, iblis harus dilawan. Iblis harus kita dihadapi. Karena iblis itu sangat jahat yang merusak hidup manusia. Iblis harus dilawan. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Secara prinsip manusia itu takut sama setan. Betul nggak? Coba saja kita disuruh uji nyali ke tempat yang angker, ke kuburan. Berani? Manusia itu takut, gelisah. Takut sama setan. Tapi Tuhan berkata, ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang dapat ditelannya. Di ayat yang ke-8 itu gambaran bagaimana ganas jahatnya iblis. Singa itu menunjukkan pembunuh yang kejam, pembunuh darah dingin, dan juga menjadi penguasa di alam udara, dan
Berjalan keliling berarti mencari peluang untuk menghancurkan hidup Anda. Begitu ada peluang, ada kesempatan, iblis akan hancurkan hidupmu. Dan Tuhan berkata ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya harus dilawan. Harus dihadapi. Nah tentunya ketika kita berperang, berhadapan dengan iblis, kita nggak mungkin bisa menang. Nggak bisa menang. Maka kita butuh kekuatan yang lain. Karena dengan kekuatan sendiri Anda tidak akan mungkin bisa melawan iblis. Nggak mungkin. Karena kuasa dan kekuatan manusia levelnya ada di bawah kekuatan iblis. Tadi kan saya sudah katakan ada 4 macam roh. Dan yang paling lemah itu adalah roh manusia. Roh yang paling lemah. Karena keterbatasan oleh daging. Nah kita lihat kembali roh. Allah itu penguasa atau pencipta segala roh. Kemudian ada malaikat dan iblis. Keduanya itu punya kekuatan yang sama. Karena memang sumbernya sama. Iblis itu adalah dari awalnya dari malaikat yang berontak. Nah berimbang. Dan yang paling lemah itu adalah manusia. Okay? Roh manusia. Karena itu, untuk bisa berperang melawan iblis, manusia memerlukan dukungan roh yang lebih besar. Karena roh manusia paling lemah, maka membutuhkan kekuatan dari roh Allah atau roh kudus untuk menghadapi roh jahat yaitu iblis. Berarti, untuk bisa menaklukkan iblis, kita membutuhkan roh kudus. Karena roh kudus adalah roh Allah sendiri. Makanya tema saya hari ini, menaklukkan roh jahat dengan kuasa roh kudus. Kita lihat bagaimana caranya. Pada prinsipnya roh manusia itu paling lemah dari semua roh yang ada. Karena itu manusia membutuhkan pertolongan roh yang lebih besar dari dirinya sendiri. Maka di 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengandalkan nabi-nabi palsu itu. Nabi palsu tentu di baliknya itu ada pekerjaan setan. Dan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kamu, bukan roh kamu yang besar. Roh yang ada di dalam kamu. Roh ini ada tulisan roh huruf besar. Artinya roh kudus yang ada di dalam diri kamu lebih besar dari roh-roh yang lain. Berarti orang yang sudah dipenuhi roh kudus punya kekuatan, punya kuasa untuk menaklukkan roh-roh yang lain. Termasuk roh iblis. Roh kudus, roh Allah dengan roh iblis. Roh kudus atau roh Allah adalah andalan umat Kristen untuk mendapatkan kekuatan. Sedangkan roh jahat atau roh iblis adalah andalan nabi palsu atau dukun-dukun atau tukang-tukang sihir untuk mendapatkan kekuatan. Karena manusia itu nggak punya kekuatan. Nah, untuk bisa mendapatkan kekuatan, bisa lakukan hal-hal yang ajaib, hanya 2 kemungkinan. Roh Allah atau roh setan. Nah, roh mana yang dipakai, roh mana yang dipergunakan. Karena itu kalau untuk menghadapi roh jahat, kita perlu roh kudus, roh Allah sendiri, baru bisa. Karena roh Allah itu lebih besar daripada roh iblis. Roh kudus itu akan memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada kita untuk melakukan setan. Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Berarti kalau orang yang tidak punya roh kudus, dia tidak punya kuasa itu. Tidak punya kuasa memberitakan ini, tidak punya kuasa untuk menaklukkan setan, tidak punya kuasa menghadapi pekerjaan iblis. Hanya kuasa roh kudus. Dan itu dibuktikan oleh Paulus ketika dia berhadapan dengan roh jahat. Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 9 sampai 11. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan, penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau akan menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak akan melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut gelap dan sambil meraba-raba ia mencari orang untuk menuntun dia." Kita lihat Paulus yang penuh dengan Roh Kudus berkata kepada tukang sihir, dukun-dukun itu, lihatlah kuasa Allah. Sampai saat itu akhirnya roh jahat itu berasa dikendalikan, roh jahat itu bisa ditaklukkan karena Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus.
Karena penting sekali dipenuhi Roh Kudus, baru kita bisa menaklukkan kuasa roh jahat. Tukang sihir pun bisa bertobat karena kuasa Roh Kudus. Hal itu terbukti ketika seorang diakan bernama Filipus memberitakan Injil di kota Samaria, dan Filipus bertemu dengan seorang tukang sihir, seorang dukun bernama Simon. Bernama Simon. Kita lihat bagaimana hebatnya si tukang sihir ini. Kisah Rasul 8 ayat 9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Mentakjubkan rakyat Samaria artinya orang Samaria berhasil dipengaruhi menjadi pengikutnya. Dan orang Samaria karena tidak bisa membedakan ini roh jahat atau roh kudus atau roh dari Allah, sehingga mereka salah kaprah. Lihat ayat 10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Kuasa besar itu tulisannya kuasa Allah, artinya orang-orang Samaria, penduduk Samaria itu beranggapan Simon tukang sihir itu diutus oleh Allah. Menjadi semacam nabi, bisa lakukan tanda heran dan mujizat melalui sihir-sihir dia. Padahal itu dari setan. Pekerjaan setan. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ternyata bukan baru, sudah lama. Jadi nama Simon itu sudah terkenal di seluruh wilayah Samaria. Karena kemampuannya melakukan tanda heran sihir itu. Tentu iblis yang bekerja. Roh iblis yang bekerja melalui Simon. Sehingga baru bisa lakukan tanda heran mujizat. Simon nggak mungkin bisa dengan kekuatan roh dia. Karena kuasa yang setelah itu Filipus datang. Kuasa yang didemonstrasikan Filipus ketika memberitakan Injil lebih dahsyat. Bahkan lebih hebat daripada Simon tukang sihir, sampai akhirnya dia juga bertobat dan percaya kepada Yesus. Kisah Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Dan Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Tukang sihir pun akhirnya bertobat. Karena apa? Kuasa Roh Kudus. Kita lihat Filipus bisa menaklukkan kuasa roh jahat dan membuat Simon tukang sihir itu bertobat karena Filipus ada Roh Kudus. Dari mana kita tahu bahwa Filipus itu ada Roh Kudus? Kita lihat persyaratan pengangkatan diaken di Yerusalem. Kisah Rasul 6 ayat 3-4. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Perhatikan, yang penuh dengan Roh Kudus itu syarat untuk pengangkatan diaken. Dan di antara diaken-diaken itu salah satunya adalah Filipus. Dari sini kita bisa melihat Filipus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itulah Filipus bisa menaklukkan tukang sihir, seorang dukun, dan Filipus bisa menaklukkan setan-setan ketika dia bisa memberitakan Injil di kota Samaria. Dari sini kita bisa melihat hanya Roh Kudus yang bisa menaklukkan roh jahat. Dan nama dari Roh Kudus itu adalah Yesus. Nama dari Roh Kudus. Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bapak Ibu perhatikan, di ayat yang ke-6 disebut Roh Kudus, tetapi di ayat yang ke-7 disebut Roh Yesus. Maksudnya di sini adalah Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Nah, Roh Kudus adalah roh Yesus, berarti nama Roh Kudus itu adalah Yesus. Dan nama Yesus itulah yang bisa menaklukkan kekuatan iblis. Bisa nangkap di sini? Kenapa saya katakan untuk menaklukkan setan harus di Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Dan cara menaklukkan iblis itulah mengandalkan kekuatan nama Yesus. Lukas 10 ayat 17.
Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Kenapa setan takut kepada nama Yesus? Karena nama Roh Kudus itu adalah Yesus. Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Karena itu Bapak Ibu, saya banyak pelayanan-pelayanan, terutama ketika saya aktif di dalam penginjilan ke Kalimantan, seringkali kita usir setan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya setan keluar, mengandalkan kekuatan nama Yesus. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus menyertai kita. Ketika engkau ada Roh Kudus, baru ketika engkau sebut nama Yesus ada kekuatan. Tapi kalau engkau tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu, walaupun Anda sebut dalam nama Yesus, tetap nggak mempan. Karena apa? Itu sudah terbukti di dalam Kisah Rasul 19, 7 anak-anak Skewa. Mereka juga pakai nama Yesus, dalam nama Yesus usir setan. Malahan mereka yang dihancurkan dan dibuat babak belur sama setan. Setan berkata, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, tapi kamu siapa? Artinya mereka itu tidak ada Roh Kudus, tapi menggunakan nama Yesus. Sehingga nama itu nggak ada gunanya. Maka untuk menaklukkan setan, engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Baru engkau bisa taklukkan setan. Makanya saya sangat berharap 25 sesi pelajaran topik Roh Kudus Anda ikuti, dan setelah itu Anda mohon Roh Kudus supaya Anda dipenuhi Roh Kudus. Kalau tidak, Anda bisa connect dengan kami supaya kami juga membantu bagaimana Bapak Ibu bisa dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang sama seperti hari Pentakosta, Roh Kudus yang bisa menaklukkan kuasa-kuasa setan. Tuhan Yesus berkati, dan kita akan bersambung di sesi yang ke-17. Kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap menyertai memimpin kami. Sesi ini kami sudah belajar bagaimana menaklukkan kuasa roh jahat dengan kuasa Roh Kudus. Roh yang lebih besar, roh Engkau sendiri. Terima kasih, dan kami berdoa bagi siapapun yang saat ini masih terbelenggu, yang masih dikuasai oleh kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka. Mereka dilepaskan dari belenggu-belenggu tersebut. Tuhan, supaya Roh Kudus memenuhi mereka, agar mereka menang di dalam peperangan ini, agar kami menang melawan peperangan melawan setan, sehingga kami tidak jatuh, kami tidak tergoda, kami tidak menyangkal Engkau, karena iman kami hancur atas serangan iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta ditutupi, kami dibungkus oleh otoritas dan kuasa Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami telah berdoa demi nama-Mu. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bapak Ibu yang saya kasih, yang mengikuti STT GCC, setiap kali Anda pelajaran, ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Kita lihat ke 10 pertanyaan tersebut. Apakah Allah yang Maha Kudus menciptakan roh jahat atau iblis? Jelaskan bagaimana terbentuknya iblis. Yang kedua, peristiwa besar apakah yang terjadi di sorga yang dicatatkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 7-9 sebelum Allah melakukan 6 hari penciptaan atas bumi ini. Yang ketiga, tuliskan 4 sebutan yang diberikan kepada kepala malaikat yang memimpin pemberontakan di sorga. Yang keempat, tuliskan 2 sebab utama mengapa iblis begitu membenci dan berusaha menghancurkan hidup manusia. Yang kelima, untuk menghancurkan hidup manusia, iblis mendatangkan 2 hal yang dapat meruntuhkan iman kita. Tuliskan kedua hal tersebut. Pertanyaan ke-6, pertama kali iblis menggunakan godaan kenikmatan melalui buah apa, dan siapakah korban pertama dari iblis? Yang ketujuh, tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa keinginan daging akan selalu bertentangan dengan keinginan roh. Yang kedelapan, jika cara halus, godaan, rayuan, bujukan tidak mempan, iblis akan menggunakan cara kekerasan. Wujud kekerasan itu seperti apa? Yang kesembilan, siapa tokoh Alkitab yang hidupnya dihancurkan iblis dengan cara kekerasan? Apa saja penderitaan yang dialami tokoh itu? 10, tuliskan 4 macam roh, dan roh apa yang paling kuat dan paling lemah dari keempat macam roh itu. Silakan Anda jawab, ketik rapi, dan kirim kembali ke STT GCC, Jesus Christ Curriculum. Tuhan Yesus berkati.